Stadion Bukit Jalil terancam kosong. Manchester United datang, tapi fans tak datang. Kenapa? Karena publik sudah muak jadi alat jualan. Kita disuruh beli tiket mahal, disuruh bangga, disuruh dukung demi ASEAN. Tapi giliran bagi untung, nama Indonesia bahkan gak masuk hitungan. Ini bukan pertandingan bola, ini panggung gengsi yang gagal. Dan kini, buzzer mulai panik, sponsor mulai ragu, rakyat disuruh kasihan. Selalunya, bila sesebuah kelab bola sepak ni kalah dalam tournament, diorang akan bagi alasan. Kita nak fokus UCL, kita nak fokus EPL, kita nak fokus Europa. MU pun sama. Diorang ni kalah banyak-banyak sebab diorang nak fokus Maybank Challenge Cup. Apa-apa pun bagus juga budak-budak MU ni datang Malaysia sebab diorang ni macam kita boleh gunakan untuk showcase, untuk promosikan negara Malaysia ni. Bahkan fans bola garis keras pun mikir 2 kali buat beli tiketnya. Karena bukan MU-nya yang diragukan, tapi lawannya yang ya begitu. Ini bukan pertandingan, ini proyek pencitraan. Dan sekarang mulai kelihatan, tiket gak laku, buzzer mulai kelabakan. Dari yang biasa nyinyir, sekarang berubah jadi pengemis digital. Tolong bantu Malaysia, beli tiket demi rakyat kecil. Coba, ironis. Dulu bangga, sekarang minta belas kasihan. Padahal awalnya dijual dengan mimpi. Ekonomi naik, hotel penuh, UMKM hidup, rakyat bahagia. Kenyataannya, tiket didiskon, dibagikan gratis, hotel sepi, stadion terancam kosong. Bukan untung yang datang, tapi ancaman rugi besar. Dan ini bukan cuma soal bisnis, ini cerminan wajah politik sepak bola ASEAN. Pemain-pemain top ASEAN banyak mundur, gak jelas visinya. Padahal kita tahu Manchester United itu diundang oleh FAM, oleh Federasi Malaysia yang akan bertanding melawan ASEAN All-Star. Jadi jelas di sini bukan Manchester United yang tidak mau datang ke Indonesia ya guys. Dan bapak satu ini bilang tidak ada stadion bagus di Indonesia. Wow. Di Indonesia sangat banyak stadion bagus, terutama di GBK. Stadionnya luas, besar, dan nyaman tentunya. Tapi karena ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak bisa dipakai. Jadi kami, rakyat Indonesia, lebih fokus menunggu pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bukan pertandingan receh seperti ini. Se-Malaysia menanggung malu. MU baru tiba, sudah dibikin kesal. Tiket tak laku, stadion sepi, pertandingan amburadul. Harapan besar publik Malaysia untuk menyambut klub raksasa Inggris, Manchester United, MU, justru berubah jadi mimpi buruk memalukan. Alih-alih disambut meriah, kedatangan MU di tanah air serumpun malah diwarnai dengan sederet kejadian mengecewakan yang bikin para pemain dan staf klub dibuat geleng-geleng kepala. Pertandingan eksibisi yang seharusnya menjadi pesta sepak bola malah berubah jadi tontonan menyedihkan. Tiket yang dijual dengan harga tinggi tak laku di pasaran, membuat stadion tampak kosong dan sunyi. Sejumlah kamera bahkan menangkap pemandangan menyedihkan. Tribun yang hanya terisi puluhan orang, padahal kapasitasnya mencapai puluhan ribu, MU yang datang dengan beberapa bintang mudanya tampak kecewa. Dalam sesi latihan terbuka sehari sebelum pertandingan, hanya segelintir fans yang hadir. Berbanding terbalik dengan sambutan meriah yang biasa mereka terima di negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Indonesia, atau Jepang. Lebih parahnya lagi, panitia lokal dinilai gagal total dalam mengatur jalannya pertandingan. Dari sistem penjualan tiket yang semrawut, hingga fasilitas yang tak memadai di stadion. Bahkan, sempat terjadi insiden kecil di ruang ganti karena AC yang rusak dan kurangnya pengamanan. Komentar pedas datang dari berbagai pihak. Netizen Malaysia pun tak tinggal diam. Banyak yang menyuarakan rasa malu atas kegagalan ini, menyebutnya sebagai tamparan memalukan bagi dunia olahraga tanah air. Ini kesempatan emas yang disia-siakan. MU itu klub besar, dan kita gagal memberikan kesan yang baik. Tulis seorang pengguna Twitter yang unggahannya viral dengan ribuan retweet. Belum ada tanggapan resmi dari manajemen MU, namun sumber internal menyebut bahwa mereka sangat kecewa dengan penyelenggaraan acara dan mempertimbangkan ulang untuk kembali dalam waktu dekat.
Sementara itu, penyelenggara acara mencoba berdalih bahwa kurangnya antusiasme publik disebabkan oleh jadwal yang mendadak dan harga tiket yang dianggap terlalu mahal. Namun alasan tersebut tidak banyak membantu meredam kemarahan publik. Malaysia, kita bisa lebih baik dari ini. Saat tamu besar datang, seharusnya kita jadi tuan rumah yang layak. Bukan malah bikin malu, panitia bingung. Sponsor rugi. Sumber dari internal penyelenggara menyebut bahwa mereka tidak menyangka penjualan tiket akan serendah itu. Beberapa sponsor bahkan dikabarkan menarik diri di saat-saat terakhir karena minimnya eksposur media dan buruknya manajemen acara. Sponsor rugi besar. Mereka berharap tayangan dan exposure yang luas, tapi yang mereka dapat justru acara yang nyaris tidak diliput media besar. Ini benar-benar kegagalan, ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Pihak manajemen MU sendiri dikabarkan kecewa berat. Mereka bahkan menolak sesi meet and greet tambahan yang sebelumnya dijadwalkan bersama fans karena merasa tidak dihargai secara profesional. Sebuah laporan juga menyebut bahwa beberapa pemain merasa tidak aman karena minimnya pengawalan selama di hotel. Reaksi netizen dan dunia internasional kejadian ini tak hanya ramai di media sosial Malaysia, tapi juga disorot oleh beberapa media olahraga internasional. Media Inggris seperti The Mirror dan Daily Mail menyindir penyelenggaraan di Malaysia sebagai contoh buruk dari tur pramusim yang gagal total. Di sisi lain, netizen dari negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand ikut berkomentar. Tak sedikit yang membandingkan kesuksesan acara serupa di negara mereka yang mampu menarik puluhan ribu penonton. Kalau di Indonesia, MU main pasti full stadium. Ini peluang emas yang dibuang begitu saja, tulis akun X dari Indonesia. Akankah MU kembali ke Malaysia? Dengan kejadian memalukan ini, banyak pihak mempertanyakan apakah MU akan mau kembali ke Malaysia dalam waktu dekat. Beberapa pengamat sepak bola menyebut bahwa reputasi penyelenggaraan acara olahraga internasional Malaysia bisa tercoreng akibat insiden ini. Meskipun pihak penyelenggara menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh, publik tampaknya sudah terlanjur kecewa. Kegagalan ini menjadi pelajaran pahit bahwa nama besar saja tidak cukup, tanpa persiapan matang dan manajemen yang profesional. Bahkan acara sekelas Manchester United pun bisa berubah menjadi bencana. Kekacauan dalam penyelenggaraan laga eksibisi antara Manchester United, MU, dan tim pilihan lokal bukan hanya sekadar kegagalan teknis, tetapi telah berkembang menjadi krisis reputasi bagi dunia olahraga Malaysia. Apa yang seharusnya menjadi perayaan justru berakhir menjadi sindiran global. Legenda sepak bola Malaysia ikut bersuara, tak hanya netizen. Tokoh-tokoh senior sepak bola Malaysia juga angkat bicara. Legenda sepak bola negara, Safee Sali, menyampaikan kekecewaannya melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia menulis, "Bila kita diberi kesempatan emas seperti ini, sepatutnya